Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Saya Claudia Handeni Putri. Saya Radira Durpala. Saya Felix Firdaus Daily. Saya Yunus Anono. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi berjudul Analisis Instrumen Investasi dan Pengelolaan Portofolio. Presentasi ini membahas peran pasar modal serta karakteristik berbagai instrumen investasi dalam membentuk portofolio yang optimal. Selanjutnya, presentasi akan kami mulai. Pada slide ini, kami akan menjelaskan latar belakang dari topik analisis instrumen investasi dan pengelolaan portofolio. Pasar modal memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi sarana pendanaan bagi perusahaan sekaligus wadah investasi bagi masyarakat. Seiring meningkatnya literasi keuangan, semakin banyak masyarakat yang mulai berpartisipasi dalam kegiatan investasi. 1. Perencanaan matang. Efektivitas investasi tidak hanya ditentukan oleh besar modal, tapi juga oleh perencanaan yang matang. Investor perlu memahami karakteristik setiap instrumen, tingkat risikonya, serta potensi pengembalian yang akan diperoleh. 2. Penguasaan konsep. Selain itu, penguasaan konsep seperti sumber modal, biaya modal, kebijakan dividen, serta analisis keputusan investasi menjadi hal yang penting agar investor dapat mengambil keputusan yang rasional dan tepat. 3. Laporan komprehensif. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini kami akan mengkaji perencanaan, implementasi, serta evaluasi investasi pada beberapa instrumen utama, yaitu deposito, obligasi, emas, properti, dan saham. Berdasarkan latar belakang tersebut, selanjutnya kami akan membahas tujuan dan rumusan masalah dari pembahasan ini. Bagian ini, tujuan dari pembahasan kami adalah untuk di bagian ini tujuan dari pembahasan kami adalah untuk memahami bagaimana peran pasar modal di Indonesia, khususnya dalam mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kami juga ingin mengidentifikasi karakteristik, risiko, dan potensi imbal hasil dari berbagai instrumen investasi. Harapannya dari sini kita bisa paham bagaimana setiap instrumen punya peran masing-masing dalam membentuk portofolio investasi dan membantu perencanaan keuangan. Rumusan masalahnya berfokus pada 3 hal utama. Pertama, bagaimana peran pasar modal dalam mendorong investasi dan ekonomi. Yang kedua, bagaimana karakteristik serta risiko dari instrumen seperti deposito, emas, properti, obligasi, dan saham. Dan yang ketiga, bagaimana instrumen-instrumen tersebut bisa dikombinasikan dalam portofolio investasi. Next, manfaat dan ruang lingkup. Dari pembahasan ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam bidang keuangan dan investasi. Selain itu, materi ini juga bisa menjadi referensi bagi calon investor serta bahan rujukan bagi mahasiswa maupun peneliti. Untuk ruang lingkupnya, kajian ini membahas secara konseptual pasar modal Indonesia beserta lembaga pendukungnya seperti OJK, BEI, KPI, dan KSI. Kami juga membahas 5 instrumen investasi utama, yaitu deposito, emas, properti, obligasi, dan saham, serta peran masing-masing instrumen dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan. Selanjutnya kita akan membahas pembahasan instrumen investasi. Selanjutnya, pembahasan instrumen investasi. Pada bagian ini, kita akan membahas instrumen investasi yang ada di pasar keuangan Indonesia. Pasar modal berperan sebagai tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana. Melalui pasar modal, kegiatan investasi dapat berjalan lebih teratur dan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi. Agar aktivitas pasar keuangan berjalan dengan aman dan transparan, pengawasannya dilakukan oleh OJK, serta didukung oleh lembaga seperti
KPI dan KSEI. Selain itu, investasi juga dapat penting dalam perencanaan keuangan karena membantu kita mencapai tujuan keuangan, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Next. Selanjutnya, kita masuk ke contoh instrumen investasi yang cukup dikenal, yaitu deposito. Deposito merupakan investasi perbankan dengan jangka waktu tertentu, misalnya 3, 6, atau 12 bulan. Selama jangka waktu tersebut, dana tidak dapat diambil sebelum jatuh tempo. Dari sisi risiko, deposito tergolong aman karena dana dijamin oleh LPS hingga batas tabungan deposito berasal dari bunga tetap. Sehingga sejak awal kita sudah mengetahui besarnya imbal hasil yang akan diterima. Namun karena risikonya rendah, tingkat keuntungannya juga relatif kecil. Dalam portofolio investasi, deposito biasanya digunakan sebagai alat stabilisasi dan cadangan dana. Yang selanjutnya, emas. Emas merupakan aset investasi yang memiliki nilai intrinsik tinggi dan sering dipilih untuk jangka panjang. Emas dimiliki dalam bentuk fisik maupun non-fisik, dan nilainya cenderung bertahan bahkan meningkat dalam jangka panjang. Harga emas memang bisa mengalami fluktuasi, tetapi resikonya relatif lebih rendah dibanding saham. Keuntungannya emas berasal dari kenaikan harga jual, bukan dari pendapatan rutin. Oleh karena itu, emas sering digunakan sebagai pelindung nilai dan alat diversifikasi untuk mengurangi risiko dalam portofolio investasi. Oke, Selanjutnya, properti dan obligasi. Definisi singkatnya, properti adalah investasi pada aset nyata seperti tanah dan bangunan yang punya potensi nilai naik terus-menerus. Karakteristiknya, nilainya bergantung pada lokasi dan kondisi ekonomi. Misalnya tanah di daerah pusat kota cenderung lebih mahal karena permintaan yang tinggi. Risikonya perlu diperhatikan. Risikonya ada likuiditas rendah atau tidak bisa langsung dijual kalau dibutuhkan uang cepat. Biaya perawatan yang tergantung pasar, seperti biaya renovasi rumah sewaan. Imbal hasil, keuntungan bisa dari kenaikan harga aset itu sendiri dan juga pendapatan sewa setiap bulannya. Peran strategis, cocok untuk jangka panjang, bisa menjaga nilai kekayaan dan menghasilkan pendapatan yang pasif. Bagian kedua, obligasi. Definisi singkatnya, obligasi adalah cara pemerintah atau perusahaan mencari dana dengan janji membayar imbal hasil secara berkala. Karakteristiknya, ada nilai nominal atau jumlah uang yang dicadangkan saat membeli, tingkat kupon atau bunga yang diberikan, dan jangka waktu tertentu sampai uang kembali. Tingkat risikonya tergantung kemampuan pihak yang menerbitkan. Obligasi pemerintah biasanya paling aman karena jarang gagal bayar. Imbal hasilnya cukup stabil. Ada kupon yang dibayarkan secara berkala sampai jatuh tempo. Fungsi dari portofolio bisa jadi sumber pendapatan tetap dan membantu mengurangi keragaman harga atau yang disebut dengan volatilitas di portofolio investasi kita. Next, pada bagian 3 yaitu saham. Definisi singkatnya, kalau kita beli saham, artinya kita punya sebagian dari perusahaan itu dan berhak dapat keuntungan sesuai dengan bagaimana perusahaan itu berjalan. Karakteristiknya, nilainya
nilainya dipengaruhi oleh kondisi dalam perusahaan, seperti laba yang dibuat, dan di luar juga, seperti kebijakan pemerintah atau kondisi ekonomi global. Risikonya tergolong tinggi karena harga bisa naik turun, yang dengan tajam dalam waktu yang singkat. Potensi keuntungan bisa dapat keuntungan dari kenaikan harga saham atau yang disebut dengan capital gain, dan juga pembagian laba atau yang disebut dividen dari perusahaan. Peran pertumbuhan ini adalah instrumen utama yang bisa bantu portofolio kita tumbuh dalam jangka yang panjang. Bagian keempatnya yaitu kesimpulan. Setiap instrumen investasi punya karakteristik, risiko, dan imbal hasil yang berbeda-beda. Jadi, pemilihan instrumen harus disesuaikan dengan tujuan keuangan kita. Apakah mau dibuat dana pendidikan anak, dana pensiun, atau tujuan yang lain. Juga jangka waktunya, dan seberapa besar resiko yang kita bisa terima. Yang penting, jangan hanya memilih satu jenis investasi saja. Diversifikasi portofolio atau mencampur berbagai instrumen sangat penting untuk mengelola risiko dan mendapatkan hasil yang optimal. Oke, saya akan menjelaskan tentang syarat strategis. Yang pertama, saya akan jelaskan eklesia literasi keuangan. Penting untuk terus meningkatkan pemahaman tentang maksimal pasar, modal mulai edukasi, baca buku atau ikut literasi dari sumber terpercaya. Dengan pengetahuan yang cukup, kita bisa membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan menghindari kesalahan akibat kurang paham. Oke, slide kedua, visualisasi strategis. Setiap orang punya tujuan finansial yang berbeda, misalnya dana, pendidikan, pensiun, jangka waktu investasi yang tidak sama, dan kemampuan menanggung risiko yang berbeda. Pula jadi pilih instrumen investasi yang disesuaikan dengan kondisi pribadi masing-masing, bukan hanya mengikuti tren. Oke, yang ketiga, implementasi diversifikasi. Sebarkanlah dana investasi ke berbagai jenis aset, misalnya saham, obligasi, reksadana, sektor usaha, dan bahan negara berbeda. Tujuan utama adalah untuk mengurangi risiko. Jika salah satu aset mengalami penurunan, nilai aset lain bisa menjadi. Oke, yang keempat, meninjau berkala dan rebalancing. Melakukan pencegahan secara rutin terhadap portofolio investasi kita. Jika proporsi aset sudah tidak sesuai dengan target awal, misalnya karena salah satu aset naik pesat atau turun drastis, sesuai kembali agar tetap relevan dengan kondisi pasar dan tujuan kita. Oke. Baik, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa setiap instrumen investasi memiliki karakteristik, risiko, dan imbal hasil yang berbeda. Oleh karena itu, pemilihan instrumen serta diversifikasi portofolio perlu disesuaikan dengan tujuan keuangan dan profil risiko investor. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.